Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS atau PTS untuk kelas 4 tema 6 semester 2. Sebelum kita lanjut masuk ke materi pembelajaran, nanti untuk latihan soal kelas 4 semester 2 yang lain, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.3. Nomor 1. Negara Indonesia terletak di titik persilangan antara berbagai negara, sehingga menyebabkan beragamnya ras. Ras berkaitan dengan A. Ciri-ciri fisik atau ciri tubuh, B. Cara berbicara, C. Cara berpakaian, D. Ciri rumah tinggal. Ras itu berkaitan dengan A. Ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan manfaat keragaman adalah A. Menumbuhkan sikap kerja keras, B. Menumbuhkan sikap toleransi, C. Menumbuhkan sikap pantang menyerah, D. Menumbuhkan sikap percaya diri. Manfaat keberagaman yaitu B. Menumbuhkan sikap toleransi. Nomor 3. Terhadap keberagaman yang ada, sikap kita seharusnya adalah A. Meremehkan, B. Menjatuhkan, C. Saling menghargai, D. Tidak peduli. Jawabannya adalah C. Saling menghargai. Nomor 4. Makanan khas yang bisa dijadikan oleh-oleh dari kota Semarang adalah A. Gudeg, B. Rendang, C. Lumpia, D. Rujak cingur. Makanan khas yang dijadikan oleh-oleh dari kota Semarang yaitu C. Lumpia. Kita lanjut ke nomor 5. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki rumah adat A. Joglo, B. Hanoi, C. Tongkonan, D. Gadang. Jawabannya adalah D. Gadang. Jika rumah joglo itu merupakan rumah adat dari Jawa Tengah, sedangkan Hanoi merupakan rumah adat orang Papua. Yang tongkonan ini rumah adat masyarakat Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Tari merak, tari ronggeng, dan tari ketuk tilu merupakan tarian daerah yang berasal dari provinsi A. Jawa Barat, B. Sumatera Barat, C. Sulawesi Barat, D. Kalimantan Barat. Jawabannya adalah A. Jawa Barat. Nomor 7. Yang bukan merupakan suku bangsa yang berasal dari Pulau Jawa yaitu A. Betawi, B. Sasak, C. Sunda, D. Tengger. Yang bukan suku yang berasal dari Jawa yaitu B. Sasak. Karena suku Sasak ini berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jika Betawi ini berasal dari wilayah DKI, Jakarta atau Jawa Barat. Suku Sunda sudah jelas dari Jawa Barat, sedangkan Tengger ini berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kita lanjut ke nomor 8. Wihara merupakan tempat ibadah bagi umat beragama A. Buddha, B. Hindu, C. Islam, D. Kristen. Wihara merupakan tempat ibadah umat beragama A. Buddha. Jika Hindu, tempat ibadahnya dinamakan dengan pura, sedangkan Islam dinamakan dengan masjid.
Yang Kristen tempat ibadahnya dinamakan dengan gereja. Kita lanjut ke nomor 9. Hari Raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan merupakan hari besar bagi agama A. Kristen, B. Buddha, C. Hindu, D. Konghucu. Jawabannya adalah C. Hindu. Jika agama Kristen, hari besarnya dinamakan dengan Natal. Sedangkan Buddha, hari besarnya dinamakan dengan Hari Raya Waisak. Yang Konghucu dinamakan dengan Hari Raya Imlek atau hari besarnya Imlek. Sedangkan untuk agama Islam, hari besarnya dinamakan Hari Raya Idul Fitri. Sekarang kita masuk materi bahasa Indonesia KD 3.6. Bacalah teks puisi berikut untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 4. Tekunlah belajar. Tekunlah belajar, karena cita-cita harus dikejar. Jangan sampai malas, nanti hidupmu memelas. Ibu bapak guru selalu mengajarkan, hidup mudah dengan pengetahuan. Ilmu itu meninggikan derajat sampai hidup akhir hayat. 1. Amanat yang terkandung pada puisi di atas adalah A. Jangan putus asa mengejar cita-cita. B. Manfaat ilmu yang diberikan guru. C. Belajar tidak harus meraih cita-cita. D. Hidup menuntut pengetahuan. Amanat yang terkandung pada puisi yaitu A. Jangan putus asa mengejar cita-cita. Nomor 2. Kutipan puisi di atas bersajak A. AA, B. AB, C. AA, BB, D. BB, BB. Puisi Tekunlah Belajar ini bersajak C. AAA BBB. Kenapa kok AAA BBB? Ini diakhiri dengan huruf R, ini dengan R atau R, yang bawahnya as, yang bawahnya juga as. Ini diibaratkan A, ini A, yang as ini B, yang satunya lagi B, dan seterusnya bawahnya ini. Kita lanjut ke nomor 3. Ekspresi yang tepat untuk membaca puisi di atas adalah A. Sedih, B. Semangat, C. Marah, D. Bahagia. Ekspresi yang digunakan untuk membaca puisi Tekunlah Belajar yaitu B. Semangat, karena kalian itu harus semangat dalam belajar. Kita lanjut ke nomor 4. Fungsi tanda jeda garis miring dalam puisi di atas adalah A. Berhenti agak lama, B. Berhenti lama, C. Berhenti sebentar, D. Berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda garis miring 1 ini dalam puisi fungsinya adalah untuk C. Berhenti sebentar. Jika berhenti agak lama, perhatikan, nah ini ada garis miring 2. Yang berhenti lama sekali itu garis miring 3. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk memperoleh ekspresi dalam pembacaan puisi, pembaca harus melatih A. Pernafasan, B. Vokal, C. Olah tubuh, D. Dinamik. Jawabannya adalah C. Olah tubuh. Nomor 6. Yang dimaksud ekspresi dalam pembacaan puisi adalah A. Jarak berhenti antara satu kata dengan kata yang lain dalam puisi, B.
mimik wajah dalam penghayatan puisi. C. Mengatur tinggi rendahnya suara dalam membaca puisi. D. Jarak berhentinya dalam membaca puisi. Yang dimaksud dengan ekspresi saat membaca puisi yaitu B. Mimik wajah dalam penghayatan puisi. Nomor 7. Penekanan kata-kata yang mengatur tinggi rendahnya suara saat membaca puisi adalah A. Diksi, B. Intonasi, C. Bait, D. Baris. Jawabannya adalah B. Intonasi. Jika diksi itu merupakan pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat. Jika baris merupakan suatu kelompok baris yang menyerupai kalimat pada sebuah puisi. Yang baris adalah setiap kalimat atau frasa dalam puisi. Ini perhatikan, yang dinamakan bait itu kelompok ini, kelompok satu ini bait. Yang baris itu mulai tekunlah belajar karena cita-cita harus dikejar. Ini dinamakan baris. Sekarang kita lanjut masuk materi IPA KD 3.2. Nomor 1. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami A. Perkembangan, B. Perkembangbiakan, C. Metamorfosis, D. Pertumbuhan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti dia mengalami C. Metamorfosis. Jika perkembangan adalah proses pematangan sel menuju dewasa, sedangkan perkembangbiakan itu proses bertambahnya jumlah suatu makhluk hidup atau spesies. Yang pertumbuhan artinya mengalami penambahan pada tinggi dan berat badan. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut ini hewan yang mengalami tahap belatung dalam daur hidupnya adalah A. Katak, B. Kupu-kupu, C. Lalat, D. Nyamuk. Hewan yang mengalami tahap belatung dalam daur hidupnya yaitu C. Lalat. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah A. Katak, B. Lalat, C. Kecoa, D. Nyamuk. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis secara sempurna yaitu C. Kecoa. Jadi untuk katak, lalat, dan nyamuk ini hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Kita lanjut ke nomor 4. Yang merupakan proses daur hidup pada kupu-kupu adalah A. Telur, kepompong, ulat, kupu-kupu, B. Telur, ulat, kupu-kupu, kepompong, C. Telur, kepompong, ulat, kupu-kupu, D. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Daur hidup pada kupu-kupu yaitu D. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Sekarang perhatikan gambarnya. Nah, ini kan ada nomor 1 ini berupa kupu-kupu. Kemudian dia bertelur. Setelah telur ini dia menjadi ulat. Ulat terus menjadi kepompong dan berubah menjadi ke kupu-kupu lagi. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan ini daur hidup seekor lalat ya. Tahap pupa terjadi pada nomor A1, B2, C3, D4. Tahap pupa pada siklus lalat ini terjadi pada nomor D4. Sekarang
Perhatikan gambarnya. Nah, yang pertama ini ada lalat dewasa. Kemudian lalat ini bertelur. Telur kemudian menjadi larva. Kemudian menjadi kepompong atau pupa. Kemudian jika sudah, dia akan berubah menjadi lalat. Kita lanjut ke nomor 6. Hewan muda yang memiliki bentuk sama dengan hewan dewasa terdapat pada A. Kecoa, B. Katak, C. Nyamuk, D. Lalat. Hewan yang saat muda memiliki bentuk sama dengan hewan dewasa terdapat pada A. Kecoa. Kita lanjut ke nomor 7. Kegiatan yang dilakukan sebagai wujud menjaga lingkungan adalah A. Membuang sampah di sungai, B. Membuang sampah pada tempatnya, C. Menebang pohon sembarangan, D. Memburu hewan langka. Jawabannya adalah B. Membuang sampah itu pada tempatnya. Nomor 8. Larva nyamuk disebut juga A. Belatung, B. Ulat, C. Berudu, D. Tempayak. Larva nyamuk itu disebut juga dengan D. Tempayak. Tapi ada juga yang menyebut juga dengan jentik-jentik nyamuk. Kita lanjut ke nomor 9. Katak adalah hewan yang mengalami metamorfosis. A. Lengkap, B. Tidak lengkap, C. Sempurna, D. Tidak sempurna. Katak itu mengalami metamorfosis secara C. Sempurna. Kenapa sih kok dikatakan sempurna? Karena sejak menetas dari telur hingga dewasa, katak itu mengalami perubahan bentuk. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada katak. Katak itu bertelur. Bertelur kemudian menetas menjadi berudu. Kemudian berudu ini tumbuh kaki. Kemudian lagi ini ada katak remaja, tapi masih ada ekornya. Setelah sekian lama, ekornya akan memendek dan menghilang, menjadi sebuah katak dewasa. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nyamuk berkembang biak dengan bertelur di tempat A. Tubuh makhluk lain, B. Rongga daun, C. Genangan air, D. Tanah kering. Nyamuk itu berkembang biak dengan bertelur di tempat C. Genangan air. Jadi jika kalian melihat genangan air yang terdapat di kaleng bekas, misalkan di piring yang sudah tidak dipakai, segera buanglah karena akan menjadi sarang nyamuk. Kita lanjut masuk materi IPS KD 3.1. Nomor 1. Yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah A. Air dan minyak bumi, B. Hewan dan batu bara, C. Timah dan tanaman, D. Minyak bumi dan emas. Sumber alam yang tidak dapat diperbarui yaitu D. Minyak bumi dan emas. Timah juga tidak bisa diperbarui, minyak bumi, batu bara juga tidak bisa diperbarui. Kita lanjut ke nomor 2. Yang merupakan hasil industri di bidang perikanan adalah A. Minyak goreng, kerupuk tenggiri, terasi udang, B. Kerupuk tenggiri, tepung gandum, ikan kalengan, C. Kerupuk tenggiri, ikan kalengan, terasi udang, D. Minyak goreng, tepung gandum, ikan kalengan. Yang merupakan hasil industri bidang perikanan yaitu C. Kerupuk tenggiri, ikan kalengan, dan terasi udang. Kita lanjut ke nomor 3.
Tanaman berikut yang merupakan hasil pertanian adalah A. Padi dan jagung, B. Kelapa sawit dan tembakau, C. Kopi dan sayuran, D. Jagung dan teh. Yang merupakan hasil pertanian yaitu A. Padi dan jagung. Jika kelapa sawit, kopi, teh, sayuran itu merupakan hasil perkebunan. Kita lanjut ke nomor 4. Contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan adalah A. Pohon kapas, B. Pohon maoni, C. Pohon sagu, D. Pohon randu. Contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan yaitu C. Pohon sagu. Jika pohon kapas, kapasnya bisa dibuat menjadi tekstil ya. Pohon maoni, pohonnya bisa dibuat menjadi mebel, misalkan ada lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan pohon randu bisa digunakan untuk alas papan cor. Kita lanjut ke nomor 5. Air, hewan, dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang A. Dapat diperbarui, B. Tidak dapat diperbarui, C. Tidak dapat diolah kembali, D. Tidak dapat dimanfaatkan. Jawabannya adalah A. Dapat diperbarui. Kita lanjut ke nomor 6. Sumber daya alam di bawah ini yang merupakan hasil hutan adalah A. Jati, karet, dan tebu, B. Sagu, kelapa sawit, dan cemara, C. Pinus, jati, dan rotan, D. Karet, rotan, dan jagung. Jawabannya adalah C. Pinus, jati, dan rotan. Nomor 7. Hasil perkebunan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat malaria adalah A. Pohon aren, B. Kelapa sawit, C. Kina, D. Rotan. Hasil perkebunan yang dimanfaatkan untuk obat malaria yaitu C. Kina. Nomor 8. Penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani karena Indonesia memiliki A. Wilayah lautan yang luas, B. Tanah yang subur, C. Curah hujan tinggi, D. Lahan yang luas. Jawabannya adalah B. Tanah yang subur. Nomor 9. Usaha pertanian dan perkebunan sayur bisa dilakukan oleh masyarakat di daerah A. Dataran rendah, B. Perkotaan, C. Pesisir pantai, D. Dataran tinggi. Jawabannya adalah D. Dataran tinggi. Nomor 10. Salah satu usaha di bidang peternakan yang menghasilkan bahan sandang adalah A. Ternak burung puyuh, B. Ternak domba, C. Ternak ayam, D. Ternak ikan. Jawabannya adalah B. Ternak domba. Jika ternak burung puyuh ini bisa diambil telurnya dan dagingnya, yang ayam bisa diambil dagingnya, ikan pun bisa diambil dagingnya juga. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.2. Nomor 1. Saat menyanyi, kita harus memperhatikan tempo lagu yang sangat berpengaruh terhadap A. Kuat lemahnya lagu, B. Cepat lambatnya lagu, C. Tinggi rendahnya lagu, D. Panjang pendeknya lagu. Jawabannya adalah B. Cepat lambatnya lagu. Tempo itu merupakan pengertian singkatnya yaitu cepat lambatnya lagu.
Kita lanjut ke nomor 2. Kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud, memiliki tempo lento sehingga harus dinyanyikan dengan kecepatan A. cepat, B. sedang, C. lambat, D. sangat lambat. Tempo lento itu harus dinyanyikan dengan kecepatan D. sangat lambat. Nomor 3. Largo adagio merupakan jenis tempo A. cepat, B. lambat, C. cepat sekali, D. sedang. Jawabannya adalah B. lambat. Jika tempo cepat disebut juga dengan allegro, yang cepat sekali disebut dengan presto, sedang disebut dengan andante. Kita lanjut ke nomor 4. Moderato merupakan istilah untuk menunjukkan tempo lagu dengan kecepatan A. lambat, B. cepat, C. sedang agak cepat, D. cepat sekali. Moderato itu menunjukkan tempo lagu dengan kecepatan C. sedang agak lambat. Nomor 5. Metronom majel merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur A. tempo, B. panjang, C. tinggi, D. nada. Metronom majel itu alat yang digunakan untuk mengukur A. tempo. Kita masuk materi SBDP KD 3.3. Nomor 1. Salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah A. seni rupa, B. seni tari, C. seni kriya, D. seni musik. Jawabannya adalah B. seni tari. Nomor 2. Pengembangan tari klasik dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan merupakan tari A. kreasi daerah, B. tari tradisional, C. tari modern, D. tari kreasi. Jawabannya adalah A. tari kreasi daerah. Nomor 3. Nama pada tarian pada gambar di samping adalah tari. Perhatikan ini gambarnya, ini merupakan tari A. serimpi, B. saman, C. pendet, D. merak. Pada gambar ini tariannya dinamakan dengan B. tari saman. Kita lanjut ke nomor 4. Berikut ini yang merupakan pasangan jenis tarian dan daerah asal yang benar adalah A. tari piring dari Aceh, B. tari saman dari Jawa Timur, C. tari pendet dari Bali, D. tari remo dari Sumatera Barat. Dari pilihan ini yang tepat yaitu C. tari pendet itu dari Bali. Jika tari piring itu merupakan tarian dari Sumatera Barat, yang tari saman merupakan tarian dari Aceh, sedangkan tari remo itu dari Jawa Timur. Kita lanjut ke nomor 5. Berdasarkan gambar, tari piring ditunjukkan oleh nomor A. 1, B. 2, C. 3, D4. Tari piring ditunjukkan oleh nomor C3. Yang nomor 1 ini dinamakan dengan tari pendet. Yang nomor 2 dinamakan dengan tari remo. Yang nomor 4 ini tadi ya sudah dinamakan dengan tari saman. Kita lanjut masuk materi terakhir SBDP KD 3.4. Nomor 1.
Karya seni yang dibuat dengan menempel bahan berupa potongan kertas, daun, dan biji kedelai adalah A. Mozaik, B. Kolase, C. Aplikasi, D. Montase. Jawabannya adalah B. Kolase. Nomor 2. Bahan yang digunakan untuk membuat kolase biasanya terdiri atas bahan A. Kaca dan daun, B. Pasir dan kaca, C. Keramik dan daun, D. Daun dan biji kacang. Jawabannya adalah D. Daun dan biji kacang. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dari bahan berupa lembaran atau kepingan yang kemudian ditempel pada bidang datar sehingga membentuk sebuah gambar adalah A. Mozaik, B. Kolase, C. Montase, D. Aplikasi. Jawabannya adalah A. Mozaik. Nomor 4. Karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna adalah A. Mozaik, B. Kolase, C. Montase, D. Aplikasi. Jawabannya adalah C. Montase. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Semelan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.